Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau bahas mengenai listrik statis. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Ini banyak banget loh contohnya ya. Ya, jadi contohnya adalah pada umum banget itu saat kita menggosokkan mistar atau plastik ke rambut, itu rambutnya harus kering, maka nanti si rambutnya itu akan bisa menarik potongan kertas. Nah, coba dianalisis kenapa potongan kertas bisa tertarik oleh penggaris. Kemudian, selain itu contoh dari listrik statis adalah di sini banyak yang udah pernah setrika baju kan, pastilah masa belum pernah sekalipun ya. Jadi saat kita setrika baju, itu biasanya baju yang udah kita setrika, terus kadang-kadang nempel ke rambut saat kita tarik gitu. Terus kemudian saat kita buka tutup botol plastik, yang ada plastiknya itu, nah biasanya plastiknya juga nempel ke tangan kita setelah kita buka plastiknya. Itu adalah beberapa contoh dari listrik statis. Oke, kita mulai saja. Apa saja yang akan kita bahas di dalam listrik statis. Nah, ini untuk video kali ini kita bahas listrik statisnya dari hukum Coulomb sampai medan listrik. Oke, ini hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu pertama kali ditemukan oleh Charles Coulomb. Dia melakukan percobaan menggunakan timbangan torsi. Nah, ini timbangan torsinya. Jadi di sini ada bola pejal yang bisa dimuati. Nah, gitu. Jadi dari percobaannya ini, Charles Coulomb melihat hubungan antara banyaknya muatan dalam bola pejal terhadap simpangan pengukur sudut. Nah, ini nanti si bola pejal yang kedua ini akan menyimpang saat didekatkan. Nah, besar penyimpangannya itu akan menunjukkan gayanya, gaya tarik atau gaya tolak. Kemudian selain itu juga diatur jarak antar bola pejal. Nah, apa pengaruhnya terhadap jarak simpangan atau sudut dari bola pijak kedua. Nah, ternyata dari percobaan yang dilakukan oleh Charles Coulomb itu didapatkan kesebandingan bahwa gaya itu sebanding dengan muatan. Jadi semakin banyak muatan atau bola pejalnya termuatinya lebih banyak, maka gaya Coulomb yang akan terjadi akan lebih besar. Kemudian ternyata gaya Coulomb juga sebanding dengan 1 per atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, dari kesebandingan ini didapatlah persamaan bahwa gaya Coulomb itu akan sama dengan K, itu suatu konstanta, dikalikan dengan muatan dibagi dengan jarak antara muatan dikuadratkan. Nah, K-nya sendiri apa? Ternyata K-nya adalah 1 per pi epsilon 0. Atau bisa kita tulis menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dari sini kita lihat bahwa satuannya itu dalam SI, maka siogianya semua satuan saat kita masukkan ke dalam persamaan itu harus sudah SI. Oke, nah ternyata persamaan ini itu berlaku untuk muatan yang lebih kecil besarnya dibandingkan dengan jaraknya, atau disebut juga dengan muatan titik atau point charge. Nah, apa yang akan terjadi jika ada dua buah muatan positif didekatkan? Ini udah pada tahu ya, pasti dia akan tolak menolak. Kemudian kalau misalnya positif dan negatif atau berlawanan, maka dia akan tarik menarik. Dan satu lagi, muatan negatif didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Jadi kesimpulannya adalah muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan tidak sejenis akan tolak menarik. Gitu ya. Oke. Kalau tadi 2 muatan, kan kalau misalnya lebih dari 2 muatan gimana tuh? Berarti kalau misalnya lebih dari 2 muatan, maka kita gunakan persamaan ini, atau ini disebut juga dengan prinsip superposisi. Jadi kalau seandainya nanti harus dicari gaya yang bekerja pada muatan pertama gitu, maka F1 akan sama dengan F12, maksudnya muatan yang terjadi pada muatan 1 oleh muatan 2 ditambah dengan gaya Coulomb yang terjadi pada muatan 1 oleh muatan 3 dan seterusnya. Oke.
Untuk lebih jelasnya, saya punya contohnya. Ya, nah ini ada permasalahan mengenai gaya Coulomb, tetapi ada 3 muatan, yaitu muatan plus 5 mikrocoulomb, minus 9 mikrocoulomb, dan minus 4 mikrocoulomb. Nah, kita coba lihat sebuah partikel bermuatan plus 5 mikrocoulomb diletakkan pada garis hubung di antara partikel muatan min 9 dan min 4. Jadi ini kita boleh misalkan ada 2 muatan, ada min 9 mikrocoulomb dengan minus 4 mikrocoulomb. Kemudian ini plus 5 mikrocoulomb itu diletakkan di antara garis hubung antar keduanya gitu. Tapi entah di mana gitu kan. Nah, bukan di antara sini aja. Ini jaraknya adalah 0,5 meter. Yang pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya pada partikel plus 5 mikrocoulomb jika diletakkan di tengah-tengah. Oke, kalau misalnya yang plus 5 mikrocoulombnya itu diletakkan di tengah-tengah, maka gayanya berapa dan besar arah gayanya berapa, kemana atau berapa gitu. Oke, kita coba selesaikan. Ini kita punya mikro, jadi 1 mikro itu sama dengan berapa tuh? 1 mikro coulomb itu akan sama dengan 10 pangkat min 6. Oke, itu udah kita pelajari di besaran dan satuan. Oke, coba saya tutup saja ini. Agar lebih luas ya mengerjakannya. Oke. Nah, gaya Coulomb, maka ini saya sebut aja ini muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Jarak muatan 1 ke 2 adalah setengahnya, berarti 0,25. Kemudian jarak 2 ke 3 adalah setengahnya juga, berarti 0,25 meter. Nah, yang harus kita lakukan adalah berarti kita mau mencari F2 gitu. Nah, dari persamaan superposisi ini, maka bisa kita kerjakan nantinya F1 itu ya ditambah dengan F21 sama dengan F23. Mari kita cari dulu F21. Maka kalau F21 adalah K kali Q2 Q1 dibagi R2 ke 1 dikuadratkan. Samanya dengan F23. Nah, ini bedanya Q-nya ya. Ini ada Q3, ini R-nya F23. Maka bisa kita cari yaitu 9 kali 10 pangkat minus 9 dikali Q2-nya adalah 5. Nah, plus minnya jangan dulu dimasukkan. 6 kali 9 kali 10 pangkat 6 dibagi R kuadrat. R kuadratnya adalah 0,25 dikuadratkan. Oke, barulah sekarang kita hitung. Coba silakan dihitung. Cara menghitungnya adalah kita kalikan aja dan bagi dengan angka-angka saja dulu. Yang 10 pangkatnya jangan dulu, diakhirkan saja. 9 kali 5 kali 9 dibagi. Ditulis dulu, ini adalah 405 kali 10 pangkat. Oh, ini plus, maaf ya. Plus 9. Berarti minus 3. 0,25 dikuadratkan itu adalah 6,25 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Maka hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 1 atau 6,48. Begitupun untuk F23, 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya adalah 5.
Ini adalah 4 bagi dengan 0,25 dikuadratkan. Ini 180 dibagi angka yang sama. Hasilnya adalah 2,88. Maka bisa kita jumlahkan ininya, tapi dengan catatan kita harus tahu dulu apakah dia ditambah atau dikurang. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat. Ini plus dan min, maka ada kecenderungan untuk tarik menarik, maka yang plus 5 ini akan arahnya ke kiri karena dia tertarik oleh yang minus ini. Kemudian ini pun sama, ini ke kanan. Ya, kita punya kesepakatan saja. Kalau misalnya atas dan bawah, atas kanan positif, bawah kiri itu negatif, gitu ya. Jadi yang positif adalah 2F23, yang negatif adalah F1, 2. Oke, maka kita punya F2-nya adalah 2,88 dikurangi 6,48. Nah, hasilnya adalah 3,6 minus ya. Nah, minus ini berarti kita punya dua jawaban. Maksudnya adalah besarnya gaya adalah 3,6. Ini besar gaya, besar F-nya. Kemudian negatif ini menentukan arah. Jadi arah negatif itu kemana? Berarti kalau dalam catatan kita arahnya adalah ke kiri atau menuju muatan yang minus 9 mikrocoulomb. Oke, begitu. Sekarang kita coba lihat lagi pertanyaan tadi. Untuk poin A itu udah beres. Sekarang yang poin yang kedua. Saya hapus dulu. Poin yang kedua adalah di manakah plus 5 mikrocoulomb itu harus diletakkan. Justru ini posisinya nggak jelas. Nggak tahu di mana plus 5 harus diletakkan agar tidak merasakan gaya gunung. Atau dengan kata lain, jumlah gayanya itu harus sama dengan 0. Oke, kita bermain logika. Posisi plus 5 ini dia harus saling menghilangkan. Maka kalau misalnya kita taruh dia di posisi sebelah kiri dari muatan 1, maka yang terjadi tidak akan saling menghilangkan karena nanti akan menjumlahkan. Coba saya contohkan dulu. Misalnya posisinya di sini, ini plus 5. Maka nanti posisinya saya hapus. Ini dihapus. Oke. Maka nanti yang terjadi adalah yang ini positif dan negatif saling tarik menarik. Kemudian dengan yang ini dia juga tarik menarik, maka nanti hasil F-nya itu harus dijumlah, maka tidak akan sama dengan 0. Begitupun kalau misalnya kita posisikan di sebelahnya minus 4, maka yang akan terjadi adalah ini akan tarik menarik, dengan yang minus 9 juga akan tarik menarik, maka saling menjumlahkan juga. Maka yang paling tepat adalah kita posisikan bendanya itu adalah di tengah. Maka 9 dan 4. Yang pasti adalah tidak boleh di tengah banget atau 0,25 meter karena tadi hasilnya adalah 3,6. Nah, kita posisikanlah di mana di antara min 9 dan min 4. Sebagai kata kunci, itu biasanya untuk menghasilkan hasil 0 itu akan itu harusnya posisinya mendekati muatan yang memiliki angka yang lebih kecil. Berarti ini. Nah, saya posisikan sebelah sini. Misalnya di situ minus 5 mikrocoulomb. Kita misalkan ini adalah X, kemudian dari sini ke sini adalah 0,5 dikurang X. Oke, saya tutup lagi seperti tadi pengerjaannya sama saja, cuman agak berbeda yang ditanyakan. Jadi sekarang kita mau mencari F
2 oleh 1 itu harus sama dengan F2 oleh 3. Karena kita menginginkan hasil yang 0. Oke, maka ini kita punya K, Q2, Q1 per R2 1 kuadrat, K, Q2, Q3 per R2 3 kuadrat. Nah, ini akan ada yang saling menghilangkan, yaitu konstanta, kemudian dan Q2. Barulah kita kerjakan. Q1-nya adalah 9 kali 10 pangkat minus 6. R1-nya X. Yang ini adalah 4 ya. 4 kali 10 minus 6. Ini 0,5 dikurang X. Ini juga bisa kita coret. Kemudian kita satukan bilangan yang memiliki X di satu ruas. Berarti ini naik ke atas. Nah, ini disilang gitu. Jadi jadinya 0,5 dikurang X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 4 per 9. Nah, agar kuadratnya hilang maka timbullah akar. Gitu ya. Jadinya 0,5 dikurang X dibagi X itu akan sama dengan 2 per 3. Ya, kita kali silang lagi. Ini angka 3 itu dikalikannya ke 0,5 dan minus X. Jadinya 1,5 dikurang 3X sama dengan 2X. Oke. Jadinya min 5X minus 1,5. X-nya adalah 0,3 meter. Nah, berarti X ini adalah 0,3 meter. Maka jarak dari muatan kedua ke muatan ketiga adalah 0,2 meter. Oke, jawabannya beres. Begitu. Jadi kalau misalnya kita punya muatan yang lebih dari 2, maka jumlahkanlah. Nah, untuk dikurangi tambahnya itu mengikuti dari sifat tarik menarik dan tolak menolak. Oke, begitu ya. Lanjutkan. Ini saya punya latihan yang kedua. Sama kayak yang tadi, terdiri dari 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Coba kita lihat pertanyaannya. Berapakah gaya yang bekerja pada Q1? Nah, berarti nanti kita punya F12 dan F13. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus cari F12 dan F13. Nah, kayak tadi. Sama aja. Q1, Q2 per F12 kuadrat. Q1, Q3 per R3. R13 kuadrat. Nah, 39 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita lihat, oh minus 1, berarti 10 aja pangkatnya 6 kita tulisnya. Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6. R-nya dikuadratkan. Nah, ini 15 tadi kita tahu ya, 15 cm. Jadi kita ubah ke dalam meter. Gitu. Saya tulis aja dulu di sini ya. Oh, saya tutup saja. Biar agak luas gitu nulisnya. Oke, hasilnya 9 kali 3 adalah 27. 27 kali 10 pangkat 3. Pangkat minus 3 dibagi dengan 15 dikuadratkan. Adalah 225 kali 10 pangkat minus 4. Sekarang kita hitung. Ini hasilnya adalah 1,2 Newton. Sekarang yang ini sama kayak tadi caranya. Nanti akan terbiasa ya. Ketiganya ini tetap. Kita adalah minus 2 kali 10 pangkat 6 dibagi R-nya 10 kali 10 pangkat minus 2. Oke, ini bisa dihitung. Itu hasilnya adalah 1,8.
Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita cara menjumlahkannya, karena kita nggak tahu ini plus minusnya gimana. Kalau yang tadi plus min itu kita pas tujuan atas bawah kanan kiri kan. Nah, kalau misalnya dia membentuk sudut, maka harus kita proyeksikan. Muncul lagi ya proyeksi, ya mau apa dikata lah ya. Harus bisa proyeksi. Coba kita proyeksikan. F1 dan 3. Oh, maaf. Tadi kita nggak tahu positif negatifnya. Nah, ini negatif ya. Kita tulis dulu. Ini negatif. Negatif. Q3-nya negatif. Q2-nya positif. Oke. Ini saya tutup saja ya. Oke. Karena kita sudah tahu F12 dan F13-nya. Oke, saya tulis dulu. F12-nya adalah 1,2. F13-nya adalah 1,8. Oke, sekarang arahnya ya. Arahnya adalah positif, negatif dengan negatif itu tolak menolak. Jadi Q1 akan menjauhi. Nah, arahnya berarti ke sana. Kemudian ini Q1 dan Q2 itu positif negatif berarti tarik menarik maka arahnya akan ke kanan. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita punya sumbu X dan Y. Ini kita udah tahu nih kalau F12 itu ada di sumbu X. Sekarang F13 itu dia ada di antara sumbu X dan Y, maka harus kita proyeksikan. Maka kita proyeksikan di sini, maka akan ada yang namanya F13X. Ada juga di sini F13Y. Nah, gitu. Positif negatifnya gimana tuh? Oke, jadi sudut 30 derajat ini itu sama dengan yang ada di sini. Maka kita bisa dapatkan bahwa F13X itu adalah depan miring. Depan miring adalah sinus. Berarti F13 sin 30. Sedangkan yang ini adalah F13 kali cos 30. Nah, sekarang kita punya dua, sigma Fx dan sigma Fy. Nah, sigma Fx yang mana? Sigma Fx adalah F12 ditambah dengan F13. Kenapa ditambah? Karena arahnya sama ke kanan. Oke. Kemudian Fy-nya kita hanya punya F13 cos 30. Karena arahnya ke bawah, maka kita kasih tanda negatif. Oke, kita masukkan saja angkanya 1,2 ditambah 1,8 dikali sin 30 adalah setengah. 1,2 ditambah 0,9, maka hasilnya adalah 2,1 Newton. Sedangkan yang ini adalah minus 1,8 dikali setengah akar 3 ya. Atau sama dengan minus 0,9 akar 3 atau itu sama dengan minus 1,6 Newton. Oke, setelah keduanya dapat, ini belum selesai nih. Kalau kita harus cari F1. F1 adalah akar. F12 dikuadratkan ditambah dengan F13 dikuadratkan. Karena dia udah siku-siku, maka nggak usah pakai cos di belakangnya. Ini 2,1 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat. Mari kita hitung. Ini adalah 4,41 ditambah dengan 2,56. Akar 6,97 atau akan sama dengan
2,64. Oke, inilah hasil dari misalnya F1. Kemudian arahnya gimana? Arahnya itu harus dalam bentuk sudut. Nah, sudutnya berarti yang dibentuk oleh F13 terhadap enggak ya, nggak ditanyain ya, terhadap semua X. Sebenarnya ini adalah 60 derajat. Gitu. Tapi kalau ditanyakan, kalau misalnya ditanyakan maka adalah 60 derajat terhadap sumbu X. Atau boleh kita cari menggunakan arcus tangan. Oke. Ini ada penyelesaian sebenarnya dari tahap ke tahap. Kalau seandainya dia tidak membentuk sudut 90 derajat, maka kita harus pakai ini. Ini adalah latihan 3. Ini boleh dicoba di rumah. Tapi saya mau kasih tahu dulu untuk arahnya saja ya. Q1 ini positif, Q2 itu positif juga, Q3 itu negatif. Maka nanti sama kayak tadi, positif negatif, positif sama menolak, positif negatif menolak. Nah, jadi nanti ada F12, ini juga sama F13. Nah, yang dicari adalah F1-nya berapa? Gitu ya. Nah, bisa dicari. Oke, next. Materi kita selanjutnya adalah tentang medan listrik. Hati-hati, medan listrik beda dengan medan yang ada di kota Indonesia, yang ada di peta Indonesia. Kalau medan di sini adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya kulit. Jadi nanti kita bakal tahu daerah mana aja atau sampai sejauh mana sih gaya listrik tersebut mempengaruhi suatu muatan. Nah, medan listrik ternyata adalah perbandingan atau rasio antara gaya dengan muatan. Makanya kalau misalnya kita bagi kaki Q per F kuadrat, nanti hasilnya adalah kaki per F kuadrat. Maaf, ini harusnya E. Oke, maka satuannya adalah Newton per Coulomb. Kemudian tadi juga ada arahnya, maka medan listrik juga sama. Arah vektornya gimana? Ternyata untuk arah vektor medan listrik itu tergantung dari muatan positif atau negatifnya. Ternyata medan listrik itu dia menjauhi muatan positif dan dia mendekati muatan negatif. Jadi kita punya alasan sebenarnya mengapa positif dengan positif dia saling tarik menarik. Karena ternyata muatan positif itu dia menjauhi muatan. Nah, arahnya itu dia jauhi muatan. Jadi arahnya keluar. Maka kalau misalnya kita dekatkan dengan muatan positif lagi, maka ini nggak akan nyambung. Gitu ya. Dan kalau misalnya positif dan negatif, kenapa tarik menarik? Ternyata yang ini keluar arahnya, sedangkan yang ini masuk. Gitu kan? Maka ini nyambung. Nah, ini akan dekat. Gitu ya. Oke. Kita langsung latihan saja. Sebuah muatan minus 7 mikrocoulomb lagi letakkan pada pusat koordinat kartesius. Oke, berarti kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Yang itunya ada di pusat. Berarti di sini ini adalah minus 7. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik 4,0. Tanyakan adalah 4,0, 1, 2, 3, 4. Nah, di posisi ini berapa? Kemudian 1, 2. Nah, di posisi ini juga berapa? Gitu kan? Terus saya tulis ini A, ini B. Ditanyakan berarti medan listrik di A dan E di B. Nah, gitu. Maka untuk menyelesaikannya langsung saja. EA-nya adalah K Q per R kuadrat. K-nya seperti tadi. Q-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 6. R-nya adalah 4 karena jarak dari pusat ke A adalah 4 kali 10. Nggak usah ya. Maaf. Karena udah dalam meter. Tapi 4-nya dikuadratkan. Maka jadinya dihitung seperti tadi. 9 dikali 7 dibagi dengan 16 ya. Jadi hasilnya adalah 3,9
kali 10 pangkat 3 atau 3.900 Newton per Coulomb. Arahnya kemana? Arahnya bisa kita tentukan dari sifat tadi. Kalau muatannya ini negatif nih, muatan negatif berarti masuk. Berarti kalau di sini ya berarti ke sana, kan biar masuk. Berarti arahnya adalah ke kiri. Oke, sekarang kita mau nyari yang EB. EB sama halnya kayak tadi, kaki per R kuadrat. Agak berbeda di R-nya ya. Atasnya sama aja. R-nya berapa? R dari sini ke sini. Kalau ini 2, dari sini 2, maka yang kembalinya adalah 2 kali. Itu dari Pythagoras ya. 2 akar 2 dikuadratkan. Oke, baru sekarang kita hitung. Di 9 kali 7 adalah 63 dibagi dengan 63. Oke, langsung saja ya. Itu hasilnya adalah 2. Oke, udah pada dihitung ya. Oke, mohon maaf nih, tadi salah masukin angka ya. Nah, harusnya 9 kayak ini 2 akar 2 itu kalau dikuadratkan maka jadinya 2 pangkat 2 akar 2 pangkat 2. Jadinya 4 dikali 2, 8 ya. Jadi kalau kita hitung jadinya 9 kali 7 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 7,9 kali 10 pangkat 3. Jadinya 7.900. Nah, gitu. Kemudian arahnya kemana? Arahnya adalah ini, sudut ini. Ini udah pasti. 2 akar 2. Kalau saya pakai tangan theta adalah 2 per 2. Berapa sudut yang menghasilkan angka 1? Ya, pastinya adalah 45 derajat. Oke, begitu. Jadi, 45 derajat ke arah mana? 45 derajat masuk juga sama ke sini. Miring ya, ke pusat. Oke. Mungkin segitu saja untuk latihan 3 dan 5-nya. Itu silakan dikerjakan. Saya harap tetap semangat meskipun sedang berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.